Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk bisa berthalabul ilmi, menghadiri majelis ilmu, menjalankan ibadah wajib yaitu sholat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sholat kita sholat yang ikhlas karena Allah dan diterima nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang tauhid asma wa sifat, yaitu yang selanjutnya adalah sifat al-kalam yang D, halaman 413. Nah, pembahasan tentang al-kalam inilah ya di antara pembahasan yang lumayan panjang ya. Di antara pembahasan di antara af'al atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada al-ulu, yaitu ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yaitu kalamullah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa Al-Quran ya. Ini termasuk masalah terbesar bagi umat Islam. Sungguh telah terjadi polemik berkepanjangan tentangnya antara golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah di satu pihak dan sejumlah golongan pihak lain. Umat Islam pun terpecah kepada beberapa versi dalam menyikapinya. Bencana serta malapetaka pun tidak bisa dihindari, sehingga menimpa kehidupan beragama kaum muslimin. Bahkan karena sebab ini pula darah Ahlus Sunnah wal Jamaah dihalalkan, terutama setelah golongan Mu'tazilah dan orang-orang yang sependapat dengan mereka menggelar pengadilan untuk menguji umat dalam masalah ini. Adapun yang paling berat mendapatkan cobaan serta ujian di antara mereka adalah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Ya, tadi saya mencoba untuk melihat bagaimana ujian keimanan daripada Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ya, sehingga Al-Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah mengatakan malapetaka yang besar dan musibah yang berat dikarenakan ahli bid'ah di kalangan Mu'tazilah ya, yaitu tentang, dan ini terjadi antara seorang ulama dengan
umara, antara seorang penguasa dan seorang ulama. Dan disinilah kita akan melihat sebuah yang sangat menakjubkan sekali, bagaimana beliau rahimahullahu ta'ala ya sangat tunduk dan patuh terhadap pemerintah selama dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Nah di sini ada 4 imam, 4 penguasa yang mana Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengalami penyiksaan ya. Yang pertama adalah Al-Ma'mun, namanya Abdullah, dan dia adalah anaknya dari seorang khalifah yang mulia, akhlaknya baik, Harun ar-Rasyid, yang kita kenal, masyhur ya. Bahkan dia membelenggu dan merantai imam ya. Awal mula sang imam mendapatkan ujian dengan cara dibelenggu dan dirantai. Al-Ma'mun dianggap sebagai khalifah pertama Bani Umayyah dan Bani Al-Abbas yang menyimpang dari madhab salaf, dan juga termasuk menyimpang dari manhajnya bapaknya ya. Bahkan bapaknya juga bertemu dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Ibnul Jauzi mengatakan orang-orang senantiasa berada di atas manhaj salaf, berpandangan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sampai muncullah Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, hanya saja hal itu masih ditutup-tutupi. Dan memang seperti itu ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah manhaj salaf itu tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Ketika Ar-Rasyid meninggal, keadaan tetap seperti itu pada zaman 2 masa kekhilafahan Umayyah ya. Sebab Al-Ma'mun menyimpang dari madhab salaf adalah masuknya pengaruh aliran pemikiran Mu'tazilah kepada dia ya. Mu'tazilah peran besarnya adalah siapa? Iya, Wasil bin Atha. Nah, Ibnu Katsir berkata sekelompok Mu'tazilah mendekati Al-Ma'mun, lalu mereka membelokkan Ma'mun dari kebenaran menuju kebatilan, menyuntikkan pemahaman bahwa Al-Quran adalah makhluk dan menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Itulah bahayanya Mu'tazilah ya. Nah itu yang pertama. Adapun yang kedua adalah Al-Mu'tasim billah. Gak tahu-tahu itu gelarnya Al-Mu'tasim billah ya. Namanya Muhammad, dan dia juga adalah anaknya siapa? Harun ar-Rasyid ya. Kematian Al-Ma'mun tidak menjadikan ujian tersebut berhenti ya. Sebaliknya malah lebih apa lagi? Lebih jelas lagi. Ujian yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal justru bertambah semakin berat dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya Al-Ma'mun itu masih ada bapaknya, walaupun sudah tua dan berbaring di atas kasur. Karena apa? Kemarahan orang tua masih didengarkan oleh dia ya. Hal itu disebabkan sebelum Al-Ma'mun meninggal dunia, ia berwasiat kepada Al-Mu'tasim agar melibatkan gembong fitnah, yaitu Ibnu Abi Duad. Itu. Ini gembong Mu'tazilah. Dalam menyiksa Imam Ahmad dan terus menyebarkan pemikiran bahwa Al-Quran adalah makhluk ya. Al-Mu'tasim pun melaksanakan wasiat Al-Ma'mun tersebut dan menggantikan posisi Al-Ma'mun dalam penyiksaan. Nah ini adalah ya estafet daripada Al-Ma'mun. Salah seorang Al-Guju yang telah mencambuk Imam Ahmad itu, dia mengatakan ya, salah satu Al-Guju menjambuk Imam Ahmad sebanyak 20 kali cambukan. Lantas Al-Mu'tasim berkata kepada Al-Guju tersebut, pukul lebih keras lagi, semoga Allah memutus kedua tanganmu. Maksudnya apa? Supaya lebih keras lagi, kalau enggak nanti dipotong tangannya dia, si Al-Guju itu tadi ya. Al-Guju lain pun datang dan mencambuk sang imam sebanyak 20 kali cambukan. Demikian juga Al-Guju lainnya, mereka melakukan hal yang sama terhadap Imam Ahmad sehingga sang imam tidak sadarkan diri. Subhanallah. Kalau kita kuat gitu. Wallahu a'lam. Ketika pukulan itu berhenti, beliau siuman
Subhanallah. Berarti memang kuat, Imam Ahmad itu kuat sekali. Melihat hal itu, para Al-Guju itu kembali memukuli beliau sehingga Imam Ahmad tidak merasakan sakitnya pukulan tersebut. Istilah kita, mungkin kalau tangan itu sudah ngapal. Ya. Nah, bahkan salah seorang Al-Guju tersebut berkata, demi Allah, dia bersumpah dengan nama Allah, zat yang tidak ada ilah selain dia, karena dia muslim. Al-Guju tersebut muslim, dan dia hanya menjalankan tugas. Gitu. Saya telah mencambuk Imam Ahmad dengan cambukan yang seandainya dicambukkan kepada seekor unta, niscaya unta itu akan mati. Masya Allah. Berarti kekuatan Imam Ahmad itu 20 kali lebih daripada unta. Ini karena kan apa? Iman dan takwa beliau. Ya. Apakah sampai situ? Enggak. Nah, ini saudaranya juga, yaitu Al-Wathiq billah, ya. Yaitu Harun bin Al-Mu'tasim, yang membatasi gerak dan mencekal Imam Ahmad. Setelah Al-Mu'tasim billah meninggal dunia, roda pemerintahan dilanjutkan oleh putranya, yaitu Al-Wathiq, ya. Hanya saja dia tidak menyiksa sang imam karena dia memandang bahwa penyiksaan tidak akan bisa merubah pendirian Imam Ahmad. Tetap dia akan mengatakan Al-Quran kalamullah. Ya. Dia memahami bahwa sang imam tidak akan pernah meninggalkan kebenaran dan pengikutnya semakin bertambah banyak. Dan pemerintah waktu itu juga nggak bisa membendung. Ya. Al-Wathiq memerintahkan agar Imam Ahmad dicekal dan berstatus tahanan rumah. Jadi nggak boleh kemana-mana, ke majelis ilmu, ke masjid dan seterusnya. Pokoknya di rumah terus 24 jam. Ya. Beliau dilarang bergaul dengan masyarakat dan dilarang tinggal di daerah atau kota yang ditempatinya saat itu. Ya. Akhirnya Imam Ahmad berdiam diri hingga Al-Wathiq meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad terhadap Al-Wathiq? Mendoakan. Ajib. Jadi begini para jamaah, Imam Ahmad itu mempunyai banyak sekali jamaah, ya kan? Rakyat waktu itu lebih memilih kepada Imam Ahmad daripada pemerintah. Dan sering kita membaca membaca cerita bahwasanya mereka datang kepada Imam Ahmad untuk meminta fatwa, apakah kita berperang dengan pemerintah. Apa kata beliau? Sabar. Tuh. Dan Imam Ahmad adalah seorang ulama besar, seorang imam. Dan beliau tidak memfatwakan dengan fatwanya itu karena sangat berpengaruh di Irak waktu itu. Ya, tidak memfatwakan untuk memberontak pemerintah, enggak. Beliau sabar. Enggak tanggung-tanggung yang beliau hadapi apa? Pemerintah, penguasa waktu itu. Bukan pemerintah kacang-kacangan, enggak. Tapi pemerintah Irak waktu itu. Nah, ketika seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tidak boleh berdakwah, tidak boleh menyebarkan ilmu, apakah lantas dia bersedih? Demi Allah tidak. Demi Allah tidak. Justru itu istirahatnya beliau. Istirahatnya beliau. Kenapa? Karena beliau nanti akan ada jawaban apabila ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Aku dilarang oleh pemerintah. Tuh. Ya. Nah, disinilah kadang yang tidak difahami oleh sebagian dai-dai hizbiyun, harokiyun. Nah, alhamdulillah salah seorang syekh di antara mereka itu bertaubat, yang dari Mesir itu. Dan itu ceritanya, potongan videonya sudah sampai. Ya, alhamdulillah sudah menyebar. Dan dia mau bertanggung jawab di hadapan Allah nanti atas banyaknya kematian orang Syria, ya, Libya, Mesir dan seterusnya. Ya. Padahal para masyayikh sudah sering sekali ketika kita berurusan dengan pemerintah, apa? Cuman satu kata, yaitu sabar. Bukankah Imam Ahmad sudah mencontohkan?
Imam Ahmad sudah mencontohkan. Nah, kalau beliau mau, antum bayangin satu Irak itu sudah apa? Condong ke beliau. Pemerintahan tidak, rakyat tidak condong kepada penguasa, kepada Imam Ahmad. Cuman masalahnya kalau pemerintah punya apa? Punya senjata. Kalau rakyat tidak. Gitu. Tapi Imam Ahmad mengatakan apa? Sabar. Gitu. Nah, itulah keindahan Ahlussunnah wal Jamaah. Kepada siapa? Kepada penguasa. Nah, bukan sebenarnya begini para jamaah. Bisa saja sih sebenarnya Imam Ahmad mengatakan, ayo kita perangi pemerintah. Tapi kalau kita berhadapan seorang ahli ilmu, siapakah yang mereka lebih kedepankan? Allah dan Rasulnya. Itu masalahnya. Itu. Walaupun dalam hadis juga jelas, wa in daraba dharuk wa in akhadha maluk. Walaupun pemerintah merampas daripada hartamu atau bahkan menyiksamu, apa kata Rasulullah? Isma' wa ati'. Ya, isma' wa ati'. Kalau tidak demikian, kita akan melihat seperti di Suriah, di Libya, di Aljazair, di Mesir seperti itu. Orang yang tidak bersalah dibunuhin. Dan orang yang berfatwa ini, kalau dia tidak sadar dan tidak bertaubat, demi Allah, itu berat sekali di akhirat para jamaah. Ya. Nah, inilah contoh Imam Ahmad. Yang pertama, beliau tetap mempertahankan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah satu. Kedua, beliau tidak memberontak, sabar. Karena apa? Namanya ahli ilmu itu pasti akan dicoba seperti itu. Jangankan beliau, Imam Syafi'i juga sama. Ketika beliau sebelum berhadapan dengan Harun ar-Rasyid, beliau dari Yaman ke Irak itu dibelenggu juga, dirantai. Ya. Kenapa? Karena fitnah yang sampai kepada Harun ar-Rasyid itu bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan ini dan itu yang tidak benar terhadap Alawiyun. Sehingga beliau ditangkap, kemudian beliau dipenjara, kemudian beliau dibelenggu, dirantai, sampai dibawa ke Harun ar-Rasyid. Bertemulah dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Iya. Syekhul Islam berkali-kali dipenjara. Katanya apa? Dan itu perkataan yang seperti itu ternyata kembali lagi pada zaman kita. Apa itu? Yang tidak mau menerima perbedaan. Perkataan itu yang selalu dibawa. Iya. Nah, mereka mengatakan tidak mau menerima perbedaan. Justru mereka yang tidak mau. Ketika kita mengatakan bahwasanya ini tidak bid'ah, mereka tidak mengatakan ini tidak bid'ah, kemudian kita katakan ini bid'ah, kok mereka marah? Katanya harus menerima perbedaan. Nah, kemudian yang keempat yaitu al-mutawakkil 'ala Allah. Ini keren-keren, gelarnya keren-keren. Al-Mutawakkil 'ala Allah. Namanya Ja'far bin Al-Mu'tasim, yang menguji dengan kemewahan. Setelah Al-Wathiq meninggal dunia, maka roda pemerintahan dilanjutkan Al-Mutawakkil. Pada masa pemerintahannya, Al-Mutawakkil banyak meraih prestasi. Ia membela para pengusung kebenaran, menghancurkan ahli bid'ah, berhasil memadamkan api bid'ah dan menghidupkan cahaya sunnah. Ya, di masa pemerintahan Al-Mutawakkil, kedudukan Imam Ahmad semakin terhormat. Setelah 30 tahun disiksa. Para jamaah, 30 tahun para jamaah. Ya, kita aja kadang kalau sekiranya 1 hari di penjara belum tentu bisa sabar. Ini 30 tahun dan setiap hari disiksa. Sampai sudah tidak merasakan sakit lagi, dan bahkan beliau setiap dipukul adalah pingsan, kemudian setelah siuman dipukul lagi. Tapi ya begitulah, ketika ilmu menancap dalam hati, siksa dunia itu tidak berarti sama sekali. Tidak berarti. Kenapa demikian? Karena para ulama itu akan melihat bahwasanya nanti dia ada uzur dan bisa menjawab di hadapan Allah. Itu. Ya.
Al-Mutawakkil sangat menghormati Imam Ahmad dan sering mengirimkan hadiah kepadanya. Hanya saja Imam Ahmad selalu menolak pemberian dari khalifah. Nah, ini keindahan bagaimana sikap seorang imam. Di satu sisi lain, ketika beliau menghadapi siksaan yang seperti itu, beliau bersabar dan berdoa kepada Allah. Ketika beliau sedang dekat dengan pemerintahan yang sedang sering sekali memberikan beliau itu hadiah, beliau tidak tergiur sama sekali. Bahkan beliau khawatir justru itu yang lebih berbahaya. Makanya disebut dengan ulamaul hukam, ulamanya pemerintah. Sehingga jadinya apa? Segala fatwanya itu menurut apa yang diinginkan oleh itu. Nah ini Masya Allah, makanya apa? Beliau kemudian disebut sebagai apa? Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena menurut beliau fitnah kemewahan tidak kalah bahaya daripada fitnah kesulitan yang pernah beliau alami pada masa pemerintah khalifah sebelumnya. Dan ajibnya kita tadi saya jelaskan bahwasanya Imam Ahmad mulai dari Al-Ma'mun, Al-Wathiq, Al-Mutawakkil, kemudian satunya lagi Al-Ma'mum, Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq. Nah, ini kan selama kurun waktu 30 tahun. Ternyata orang-orang yang menyiksa beliau itu umurnya nggak panjang. Umurnya nggak panjang. Atau mungkin kalau toh dikalkulasikan dengan dia naik tahta, ya, nyatanya Imam Ahmad berumur panjang. Dan bahkan saking sabarnya beliau, lahirlah para a'immah, imam-imam ahli hadis. Gitu. Adapun orang-orang yang telah menyiksa beliau itu sudah mati semua. Ya. Imam Ahmad memiliki kedudukan yang istimewa di mata Khalifah Al-Mutawakkil, sehingga Al-Mutawakkil tidak mengangkat seorang menjadi pemimpin kecuali setelah ia meminta pertimbangan Imam Ahmad. Masya Allah, ya. Ibnu Katsir berkata, pada tahun-tahun tersebut hingga Imam Ahmad meninggal, Al-Mutawakkil selalu bertanya kepada Imam Ahmad, meminta pendapat tentang satu perkara yang hendak diputuskan, ya, dan meminta pertimbangan beberapa masalah yang dihadapinya. Ya. Nah itu adalah apa yang telah beliau rahimahullahu ta'ala, ya, alami hanya untuk mempertahankan Al-Quran kalam. Itu aja. Belum akidah yang lain, subhanallah. Ya. Nah, kita lanjut. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau tetap kukuh berpegang teguh kepada kebenaran. Allah pun meneguhkan pendirian umat dengannya, Imam Ahmad. Ya. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah menolong Islam melalui dua orang. Yang pertama yaitu Abu Bakar di hari terjadinya kemurtatan massal, dan Ahmad pada hari terjadinya fitnah pendapat Al-Quran itu makhluk. Nah dengan demikian sehingga Imam Ahmad disebut dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini hanya untuk mempertahankan Al-Quran kalamullah. Ya. Adapun keyakinan yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat kalam, ya, yaitu sifat yang berdiri padanya, tidak terpisah darinya, yang tiada permulaan bagi sifatnya. Dia dengannya dan tiada penghabisan, serta dia berkata dengannya sesuai kehendak dan pilihannya. Ini kaidah besar di dalam masalah asma wa sifat. Ya. Kalam Allah adalah sebaik-baik kalam. Makanya Nabi SAW berkata, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Di dalam riwayat lain, fa inna ahsanal kalamullah. Ya.
Dan tidak menyerupai kalam makhluknya sebagai al-khaliq memang tidak bisa dikiaskan dengan makhluk ciptaannya. Laisa kamitslihi syai'un. Dan Allah tidak akan pernah sama sekali sama dengan makhluknya. Dia berbicara dengan kalamnya itu kepada siapapun yang dikehendakinya dari golongan malaikatnya, para rasulnya, serta seluruh hambanya dari kalangan nabi, dengan perantara bila dikehendakinya ataupun tanpa perantara. Nah, nanti kita akan sampai pada dalil ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada seorang nabi tanpa perantara. Dia memperdengarkan kalamnya itu secara hakikat kepada siapapun yang dia kehendaki. Artinya apa? Suara Allah, bukan suara lain. Dia baik kepada para malaikatnya maupun para rasulnya, dan diperdengarkan kepada semua hambanya di akhirat kelak melalui suaranya sendiri. Tapi itu di akhirat. Adapun sekarang itu tidak ada. Bahkan orang yang mengatakan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Sangat fatal sekali. Bahkan dalam mimpi pun juga tidak. Ya. Sebagaimana dia berbicara kepada Musa dan memanggilnya dengan suaranya sendiri ketika Musa mendatangi sebatang pohon dan Musa pun mendengarnya. Ya. Sebagaimana halnya kalam Allah tidak menyerupai kalam makhluk, demikian juga dengan suaranya tidak menyerupai suara mereka. Kalimat-kalimat Allah itu tidak ada akhir baginya. Kenapa? Karena tidak akan pernah habis. Bahkan sekiranya kalau pohon-pohon di dunia itu jadi tinta dan air laut seluruhnya jadi pena, dan seluruh air daripada laut dan sungai itu menjadi tintanya, maka kalam Allah tidak akan pernah habis. Iya. Di antara kalam Allah adalah Al-Quran, Taurat, dan Injil. Nah, tadi saya mencoba untuk mencari jawaban kenapa Syekh Muhammad di sini tidak menyebutkan apa? Kitab apa? Zabur. Ya, kan kita ketahui bahwasanya kitab yang masyhur ya yang Allah turunkan itu di antaranya ya, yang tidak disebutkan di sini adalah Zabur. Ternyata saya nggak mendapatkan. Semoga nanti saya dapat ya. Al-Quran adalah kalam, surat-surat dan ayat-ayatnya, serta kalimat-kalimatnya yang dia berbicara dengannya melalui huruf-hurufnya dan makna-maknanya yang tidak pernah diturunkannya kepada seorang pun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu diperdengarkan Allah Ta'ala kepada Jibril alaihissalam, lalu Jibril memperdengarkannya kepada Muhammad, kemudian Muhammad memperdengarkannya kepada umatnya. Makanya beliau apa? Ummiyun, la yaqra' wa la yaktub, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, sehingga tidak mungkin nanti orang-orang mengatakan bahwasanya apa? Ini adalah produknya Muhammad. Apalagi ya salah seorang pendeta yang masyhur ternyata sudah di luar negeri dia. Kabur dia. Oh gitu. Syiah ya. Pantas 11-12. Dia mengatakan apa? Dia minta kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat di dalam Al-Quran. Ya, begitulah. Ya, orang-orang yang menentang Allah kebanyakannya begitu, ya seperti itu. Seakan-akan mereka tidak akan mati, gitu. Tidak ada hak bagi Jibril dan tidak pula bagi Muhammad SAW selain menyampaikan. Wa ma alaina illal balagh. Dan Al-Quran itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ya. Sementara yang terdapat di mushaf-mushaf yang dibaca oleh orang-orang yang membacanya dengan lidah-lidah mereka, disuarakan oleh orang-orang yang bersuara dengan suara-suara mereka,
didengarkan oleh orang-orang yang mendengarkannya dengan telinga-telinga mereka, ditulis oleh orang-orang yang menulisnya, dan dicetak oleh orang-orang yang mencetaknya dengan peralatan mereka, serta yang tersimpan di dalam dada orang-orang yang telah menghafalnya dengan huruf serta makna-maknanya, maka Allah telah berbicara dengannya sesuai dengan hakikatnya. Nah, antum tahu nggak bahwasanya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya karena ini. Kenapa? Ditulis oleh manusia, dilafadzkan oleh manusia. Hurufnya pun juga bentuknya ditulis oleh manusia. Sehingga orang-orang Mu'tazilah mengambil sebuah kesimpulan dan berpendapat dengan akal yang sangat pendek sekali, jauh dari fitrah, jauh dari dalil, kemudian mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk gitu. Jadi lantarannya adalah ini gitu loh. Nah, jadi itu adalah kalamnya secara hakikat, bukan kalam selainnya. Darinya dimulai dan kepadanya akan kembali. Itulah Al-Quran yang satu yang diturunkan, bukan makhluk bagaimanapun ia diperlakukan, baik secara bacaan pembacanya maupun penuturan-penuturnya, hafalan penghafalnya maupun tulisan-tulisannya. Sekiranya ia dibaca, ditulis dan disuarakan, maka siapa yang mendengarnya lalu mengklaim bahwa itu makhluk, sesungguhnya ia telah kafir. Dan ini adalah sanggahannya. Itu. Nah, antum kasih semacam tanda. Jadi ketika antum akan mendengarkan bagian tentang manhaj dan akidah tentang bahwasanya orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk, itu adalah ini tadi, sebelum bantahan tadi. Ya, itu poin pentingnya, kemudian bantahannya adalah setelahnya itu. Iya. Allah Ta'ala telah menuliskan Taurat untuk Musa dengan tangannya dan menulis di Lauhul Mahfuz apa-apa yang ada sejak 60 tahun sebelum Adam diciptakan, sebagaimana diterangkan oleh khabar yang sahih. Nah itu bawahnya itu adalah hadisnya, ya. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ihtajja Adamu wa Musa wa alaihim assalamu faqala Musa, ya Adam, anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannati. Faqala Adam, ya Musa, istafaqallahu bikalamihi wa khatta laka taurata biyadihi, atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sanatan. Fahajja Adam Musa alaihi wassalam. Nah, hadis ini menjelaskan bahwasanya apa? Nabi Adam itu menang melawan Musa. Ya, jadi ya, telah terjadi perdebatan antara Adam dan Musa alaihi wassalam. Nah, Musa itu tidak terima dan beliau berkata kepada Adam, hai Adam, ini kepada bapaknya loh. Nah, ternyata panggilan papa dan mama itu memang ada dalam bahasa Arab, dan itu adalah bahasa fusha. Ya. Makanya kalau antum memanggil anak antum, manggil papa dan mama itu juga boleh. Ya. Kalau orang Arab bilangnya baba, mama gitu. Tidak hanya sekedar abi dan umi gitu, tapi papa, mama boleh itu. Nah, hai Adam, engkau adalah bapak kami, namun engkau telah mengecewakan kami dan menjadikan kami keluar dari surga. Masuk akal pertanyaannya? Ya, karena memang hakikatnya begitu, nyatanya demikian. Adam berkata membela diri. Kenapa? Setiap orang itu ketika dituduh, maka dia itu bisa membela diri. Ya. Hai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya. Ya, Masya Allah. Ya. Kemudian dan menuliskan Taurat untukmu dengan tangannya. Ini syahidnya. Nabi Adam aja faham tentang Taurat. Ya. Adakah engkau mencelaku atas suatu perkara yang telah Allah takdirkan untukku?
Jadi ini semuanya qad qadarallah, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak 40 tahun sebelum Allah menciptakanku. Maka Adam pun dapat mengalahkan argumen Musa, maka Adam pun dapat mengalahkan argumen Musa. Dan ini hadisnya sahih, terdapat di dalam riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Qadar dan Muslim dalam kitab Al-Qadar. Nah, monggo yang mau ada. Nah, ini loh. Biasa abahnya lagi pulang kampung. Katanya sih pulang kampung. Kata Pak Darto. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabiyina Muhammadin wa sallallahu. Alhamdulillah, cemilan sehat. Korban menteri perdagangan. Ini baik ada. Bigor nih. Jadi ingat perkataan orang Jawa, perkataanmu koyok telo, empuk tapi nyereti ya. Ya, empuk tapi nyeretin. Nah, tapi itu sehat natural. Cuman jangan sering-sering kata dokter. Taib, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Kalam Allah Ta'ala itu terbagi menjadi bagian-bagian dan juz-juz. Al-Quran, Taurat, dan Injil adalah bagian dari kalam Allah. Tetapi Al-Quran itu bukan Taurat, Taurat bukan Injil, surat Al-Fatihah sebagian dari Al-Quran, ayat kursi sebagian dari surat Al-Baqarah, dan surat Al-Baqarah bukanlah surat Ali Imran. Demikian pula pada seluruh kalamnya. Allah Ta'ala berbicara dengan bahasa-bahasa. Taurat dengan bahasa Ibrani yang sekarang dipakai oleh orang-orang Yahudi Israel, ya. Dengan Al-Quran dengan bahasa Arab dan Injil dengan bahasa Suryani. Di sini ada ummahat yang namanya Suryani. Bu Suryani ada enggak nih? Oh ada. Nah, di dalam Al-Quran terkandung makna-makna yang tidak terdapat di dalam Taurat. Demikian pula di Taurat terkandung makna-makna yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Demikian juga pada seluruh kalamnya, sebagaimana juga sifat sebagian kalamnya lebih utama daripada yang lainnya. Terutama masalah syariat. Ya, terutama masalah syariat. Syariat Nabi terdahulu tidak sama dengan ya Nabi yang lain. Ya, makanya di dalam Al-Quran memang
Ya, apa-apa yang terdapat di dalam Taurat tidak ada di dalam Al-Quran, dan itu secara khusus adalah tentang pensyariatan terhadap Nabi dan kaumnya. Ayat kursi lebih utama daripada ayat-ayat yang lain. Surat Al-Fatihah tidak pernah diturunkan di dalam Taurat dan tidak pula di dalam Injil. Di samping itu tidak ada surat yang semisal dengannya di dalam Al-Quran. Demikian juga dengan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas yang menyamai sepertiga Al-Quran. Sebagaimana pula sifat kalamnya itu saling berutang. Seperti Bismillahi disebut kata Allah dengan bismi, dengan kata lain disebut dengan sin setelah mim dan ba. Ya. Semua itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Dengan seluruh kata dan hurufnya tidak menyerupai kalam makhluk. Gitu. Nah, tadi saya mencoba untuk melihat bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu ternyata kalau kita kiaskan dengan alfabet dari A sampai Z itu ternyata tidak ada huruf vokal A, I, U, E, O tidak ternyata. Ya, tapi yang namanya bahasa, mereka akan bisa berbicara terhadap sesama mereka. Selain daripada mereka, maka harus belajar dulu. Seperti halnya ketika kita berbicara bahasa Rusia. Bahasa Rusia. Nah, makanya yang sampai ke Indonesia itu diantara bahasa Rusia itu kan kartun itu loh. Marsha and the Bear itu loh. Tahu ya mama. Tahu itu. Maka alhamdulillahnya kok sudah ada terjemahannya di layarnya seperti itu. Nah, sementara itu suara hamba serta gerak mereka dengan Al-Quran serta mushaf, kulit dan tinta tulisannya itu semua adalah makhluk yang dibuat. Apa-apa yang disusun dari huruf yang disebutkan, didengar, ditulis dan dihafal itu adalah kalam Allah, bukan makhluk, serta huruf serta maknanya. Ya. Golongan Ahlussunnah wal Jamaah berdalil berdasarkan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Di antaranya yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 253. Allah taala berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus." Ya. Nah, itu syahidnya mana? Wa minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Itu syahidnya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara atau disebut dengan kalamullah. Yang kedua, firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima, dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Dan itu secara hakiki Nabi Musa mendengar suara Allah. Ya, mendengar suara Allah. Makanya di dalam susunan bahasa Arab itu di sini kan terdapat fi'il, fa'il dan maf'ul. Maf'ulnya ada dua. Pertama Musa, kedua taklima. Kalau Musa itu adalah maf'ulun bihi, yang kedua taklima ini yang disebut dengan maf'ul mutlak. Dan maf'ul mutlak itu dia diambilnya dari fi'il yang mendahului dia. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan ini wazannya adalah fa'ala, yaitu dengan bertambahnya tasydid pada ainnya, ya, yaitu memberikan makna makna yang sungguh, ya, makna yang hakiki, ya. Makanya di situ maknanya adalah langsung dan dengan hakiki juga. Nah, kemudian yang ketiga, surat Al-A'raf ayat 143. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan,
Dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Musa berkata, "Ya Rabbku, tampakkanlah diriku kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Dan itu tidak mungkin. Nah, ini syahidnya apa? Wa kallamahu rabbuhu. Ya. Kemudian yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qassas ayat 30. Falamma ataha nudiya min syati'il buwadil aymani fil buq'atil mubarakati minasy syajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah. Dari sepotong pohon dia di sebidang tanah yang diberkahi. Kemudian Allah berkata, berfirman, "Wahai Musa." Nah, ini syahidnya. "Sungguh aku adalah Allah, Rabb seluruh alam." Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 40. "Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun." Ya. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan padanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ya. Kemudian yang keenam, surat At-Taubah. Firman Allah Ta'ala, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'manah. Dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun." Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Nah, ini syahidnya. Hatta yasma'a kalam Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Dan banyak lagi ya ayat-ayat yang lain ya bisa kita lihat di dalam kitab Syarah Aqidah Al-Asfahaniyah. Ya, dalam kitab Syarah ya Aqidah Al-Asfahaniyah. Itu tentang dalil-dalil tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang kalam Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, bersilakan.